akan menyampaikan materi mengenai bentuk layanan pendidikan anak autisme. Nah, untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Oki Lukmanul Hakim, MPDI. Nah, bentuk-bentuk layanan pendidikan untuk anak autisme. Nah, pendidikan untuk anak autistik usia sekolah bisa dilakukan di berbagai penempatan. Nah, berbagai model antara lain yaitu yang pertama kelas transisi. Nah, kelas ini diperuntukkan bagi anak autistik yang telah diterapi yang memerlukan layanan khusus, termasuk anak autistik yang telah diterapi secara terpadu dan terstruktur. Kelas transisi ini sependapat mungkin berada di sekolah reguler, sehingga pada saat tertentu anak dapat bersosialisasi dengan anak lain. Nah, kelas transisi ini merupakan kelas persiapan dan pengenalan pengajaran dengan acuan kurikulum SD dengan dimodifikasi sesuai kebutuhan anak. Nah, yang kedua yaitu program pendidikan inklusi. Nah, program ini dilaksanakan oleh sekolah reguler yang sudah siap memberikan layanan bagi anak autistik. Nah, untuk dapat membuka program ini, sekolah harus memenuhi persyaratan. Nah, antara lain yang pertama, guru terkait telah siap menerima anak autistik. Nah, yang kedua, tersedia ruangan khusus untuk penanganan individual. Yang ketiga yaitu tersedia guru pendamping khusus dan guru pendamping. Yang keempat, dalam satu kelas sebaiknya tidak lebih dari 2 anak autistik. Nah, yang ketiga tadi sekolah khusus autistik. Nah, sekolah ini diperuntukkan khusus bagi anak autistik yang terutama yang tidak memungkinkan dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Nah, anak di sekolah ini sangat sulit untuk dapat berkonsentrasi dengan adanya distraksi di sekeliling mereka. Nah, pendidikan di sekolah ini difokuskan pada program fungsional seperti bina diri, bakat, minat yang sesuai dengan potensi mereka. Nah, yang keempat, program sekolah di rumah. Nah, program ini diperuntukkan bagi anak autistik yang tidak mampu mengikuti pendidikan di sekolah, khususnya karena keterbatasannya. Yang pertama, anak-anak autistik yang nonverbal atau retardasi mental atau mengalami gangguan serius motorik dan auditorionya dapat mengikuti program sekolah di rumah. Nah, program dilaksanakan di rumah dengan mendatangkan guru, pembimbing, dan terapis. Nah, yang kelima yaitu panti rehabilitasi autis. Nah, anak autistik yang kemampuannya sangat rendah, gangguannya sangat parah dapat mengikuti program di panti kria rehabilitasi autistik. Nah, program di panti rehabilitasi lebih fokus pada pengembangan. Yang pertama yaitu pengembangan diri, yang kedua sensori, motor, dan persepsi serta motorik halus dan kasar. Kesimpulan dari anak dengan gejala autis yaitu autisme merupakan kelainan yang serius dan kompleks. Apabila tidak ditangani dengan tepat dan cepat, kelainan ini akan menetap dan dapat berakibat pada keterlambatan perkembangan. Meskipun demikian, tidak berarti anak autisme tidak mempunyai potensi yang bisa dikembangkan. Intervensi dini secara intensif dan optimal dapat bermanfaat untuk penanganan anak autis. Nah, pengkajian yang dilakukan pada anak autis sangat penting dalam penegakan diagnosis serta rencana terapi. Banyak cara dalam program terapi untuk anak autis, tetapi keterlambatan orang tua dalam memahami metode terapi akan meningkatkan hasil yang dicapai. Sampai saat ini belum ada obat yang dapat memperbaiki struktur otak atau syaraf atau jaringan saraf yang mendasari autis. Terapi yang dapat dilakukan untuk menangani anak autis diantaranya yaitu terapi wicara, terapi okupasi, terapi bermain, terapi menggunakan obat-obatan, terapi sensori,
terapi makan, hidroterapi musik, dan lain-lainnya. Karena gejala yang timbul pada anak autis sangat bervariasi. Nah, oleh karena itu terapinya sangat individual dan sangat tergantung pada keadaan dan gejala yang timbul, dan harus ditangani secara holistik dan oleh tim ahli. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.